Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan, NIM 2008728. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas tentang pengantar belajar materi, yaitu yang pertama, fungsi diagnosa gerakan dalam proses pembelajaran. Diagnosa kesalahan gerakan merupakan rumusan yang dihasilkan dari penelusuran terhadap kemungkinan penyebab terjadinya satu masalah. Mendiagnosa berarti upaya penelusuran untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan gerakan. Satu, sebagai pedoman atau dasar memberikan koreksi kesalahan yang terjadi. Dua, untuk dapat melokalisasikan letak kesalahan. Tiga, untuk mengidentifikasi jenis dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Empat, untuk memperkirakan atau menemukan alternatif bantuan untuk perbaikan kesalahan yang terjadi. Contoh, ketika bermain bulu tangkis, ketika menerima bola pukulan yang tanggung, atlet akan melakukan smash terhadap bola tersebut. Ketika melompat dan mendarat dengan kaki kanan, ini adalah salah satu contoh kesalahan gerakan, karena seharusnya setelah smash lompatan alat mendarat dan kaki kiri dahulu, baru kaki kanan agar tidak terkilir. Nah, itulah gunanya kita harus memahami diagnosa dalam gerakan. 2. Koreksi gerakan. Koreksi gerakan dalam bentuk pembelajaran untuk menguasai suatu keterampilan motorik merupakan salah satu aspek yang sangat vital dan strategis. Artinya, tanpa koreksi gerakan, maka hasil belajar gerakan yang optimal tidak akan tercapai. Dengan demikian, maka koreksi gerakan merupakan salah satu bentuk yang harus diberikan. Untuk dapat memberikan bantuan yang tepat, maka guru pendidikan jasmani harus memahami secara mendasar tentang pengertian fungsi, hakikat, dan tujuan diagnosa. 1. Prinsip koreksi kesalahan gerak. Prinsip yang harus kita ketahui yaitu A. Memberikan koreksi secara terbatas. Memberikan koreksi terhadap kesalahan gerakan yang terjadi secara terbatas maksudnya adalah tidak memberikan koreksi terhadap banyak aspek dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Koreksi terlalu luas atau terlalu banyak akan menyulitkan peserta didik untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Bila dalam satu pelaksanaan gerakan terlihat ada 3 atau 4 kesalahan yang perlu dikoreksi, maka batasilah pemberian koreksinya terhadap 1 atau 2 masalah yang terjadi. Untuk menentukan aspek mana yang harus dikoreksi terlebih dahulu, sebaiknya didasarkan pada berat ringannya suatu kesalahan atau derajat kepentingan aspek yang dikoreksi, serta pengaruhnya terhadap aspek yang lain. Dalam satu unjuk kerja, misalnya ada 4 kesalahan yang dilakukan peserta didik. Keempat kesalahan tersebut harus dikoreksi dari salah satu dari 4 kesalahan yang terjadi, misalnya kecepatan gerak. Bila kecepatan gerakan ini merupakan komponen teknik yang sangat menentukan hasil dari pelaksanaan gerakan, maka aspek ini memberikan prioritas utama untuk mendapatkan koreksi dan terapi terlebih dahulu. Perhatikan karakteristik peserta didik. Pada dasarnya, gerakan menginformasikan kesalahan yang terjadi. Ini berarti peserta didik telah melakukan suatu kesalahan. Memberikan koreksi atau menginformasikan suatu kesalahan sering dianggap sebagai suatu kritikan. Sebagaimana diketahui bahwa banyak sekali manusia yang tidak senang terhadap kritikan. Oleh karenanya, di dalam memberikan koreksi terhadap suatu kesalahan haruslah berhati-hati. Hal ini perlu dipahami demi terciptanya hasil belajar yang optimal. Berikan koreksi sesegera mungkin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan berulang kali tanpa diberikan koreksi dan terapi gerakan akan menyebabkan kesalahan tersebut mengidentifikasikan akan bersifat permanen. Kesalahan yang bersifat permanen ini sangat sulit untuk diperbaiki. Oleh karenanya, jangan dibiarkan kesalahan tersebut berlanjut dan semakin berlarut-larut. Untuk mencegahnya, maka berikanlah koreksi dan terapi gerakan-gerakan segera mungkin. Munculnya kesalahan baru merupakan suatu yang biasa terjadi di dalam belajar keterampilan motorik, bahwa perbaikan satu kesalahan akan diikuti munculnya satu kesalahan baru. Hal ini disebabkan karena setiap kemampuan dan keterampilan motorik mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Karena itu, guru dituntut untuk melakukan pengamatan secara seksama dan kontinu sehingga dapat mengetahui dengan sesegera munculnya kesalahan baru. Derajat penguasaan keterampilan motorik yang dimiliki oleh peserta didik dalam memberikan koreksi dan terapi gerakan perlu mendapatkan perhatian.
Maksudnya, koreksi dan terapi gerakan dapat membawa perubahan yang positif bila peserta didik menguasai sedikit banyaknya keterampilan motorik yang dikerjakan. 2. Hal-hal yang mengkoreksi kesalahan gerak. Jangan terlalu sering memberi koreksi. Maksudnya adalah perhatikan tengah waktu dari lokasi yang pertama kepada pemberian koreksi berikutnya sehingga peserta didik tidak merasa selalu bersalah. 2. Sampaikanlah koreksi yang diberikan dengan ada nada yang memotivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Jangan menyoroti pada ketidakmampuan peserta didik, tapi tekankanlah pada efek atau akibat dari kesalahan yang terjadi terhadap hasil yang akan dicapai. Hindarilah pencapaian koreksi dengan nada marah. Berikanlah kesan bahwa guru sangat menginginkan keberhasilan peserta didik. Imbangilah koreksi gerakan dengan memberikan pujian terhadap keberhasilan siswa walaupun keberhasilan tersebut sangat kecil. Contoh, ketika dalam permainan bulu tangkis, perkenaan bola kurang tepat dengan raket. Cara mengoptimalkannya yaitu pemain melakukan sikap siap atau kuda-kuda di garis tengah, raket di depan badan. Lalu jika bola jatuh di depan net, maka atlet dengan sigap melangkahkan kaki ke depan dengan posisi tangan dijulurkan sesuai jatuhnya bola agar tidak meleset dari raket. 3. Terapi kesalahan gerakan. Terapi gerakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan bentuk latihan untuk memperbaiki kesalahan gerakan yang terjadi. Sebagai tenaga profesional sudah berkurang, tentu terapi gerakan yang diberikan harus berdasarkan diagnosa kesalahan yang akurat. Oleh karenanya, diagnosa kesalahan yang benar merupakan persyaratan mutlak yang harus ada untuk dapat memberikan terapi gerakan yang benar. Prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerak. 1. Berikan koreksi secara terbatas. Perhatikan karakteristik atlet atau siswa. Jangan terlalu sering memberikan koreksi. Maksudnya, perhatikan tengah waktu dari koreksi yang pertama kepada pemberikan koreksi berikutnya sehingga peserta didik merasa selalu bersalah. Sampaikanlah koreksi yang diberikan. Hindarkanlah pencapaian koreksi dengan nada marah. Berikanlah kesan betapa pentingnya kesalahan tersebut dikoreksi. Berikan kesan bahwa guru sangat menginginkan keberhasilan peserta didik. Contoh, dalam permainan bulu tangkis ketika melakukan servis, pemain memukul bola tidak pada sasaran. Cara memperbaikinya yaitu jarak bola di depan muka dan fokuskan mata ke bola. Lalu pukul bola setinggi mungkin ke belakang garis lawan. Perkenaan bola tepat di tengah raket. Pukulan yang benar akan menghasilkan bola tinggi dan jauh di lane kotak belakang lawan yang akan menyulitkan lawan mengembalikan bola atau memukul bola tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.